Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada nikmat darinya tentu tak ada kita, maka sepantasnya kita memuji kebesarannya dan bersyukur atas semua nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dari junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Seperti yang tadi disebutkan bahwa kita akan mendalami, mengkaji, mentadabburi firman Allah SWT yang ada dalam surah Al-Bayyinah. Ya. Surah Al-Bayyinah ini adalah merupakan, kalau dalam Al-Quran, surat ke-98. Ya. Setelah surah Al-Qadar. Ya. Apa hubungan antara surah Al-Qadar dengan Al-Bayyinah? Ya. Munasabah atau relevansi keterkaitan hubungan antara keduanya adalah bahwa di dalam kitab, dalam surah Al-Qadar, Allah SWT memberitakan tentang Al-Quran yang diturunkan pada saat malam Qadar, malam kemuliaan, Lailatul Qadar. Lalu seolah ada semacam pertanyaan, lalu jika Al-Quran diturunkan untuk apa? Maka di dalam surah Al-Bayyinah ini seolah memberikan jawaban. Apa jawabannya? Bahwa orang-orang kafir tidak akan berhenti dari kekufuran mereka sampai datangnya, sampai turunnya Al-Quran. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhairi dalam tafsirnya, Al-Munir, beliau katakan bahwa seolah-olah ayat ini menjadi taklil. Surat menjadi taklil, menjadi penyebab atas surat sebelumnya. Dari sini nampak jelas bahwa surat di dalam Al-Quran, sekalipun kelihatannya tidak ada hubungan, ternyata antar surat itu memiliki munasabah, memiliki terkaitan satu sama lain, seolah-olah menjadi sistematika yang punya makna dan kaitan yang sangat erat. Surah ini namanya surah Al-Bayyinah. Ya. Menurut Al-Kinuji dalam tafsirnya, di dalam tafsirnya Fathul Bayan, beliau juga menyebutkan bahwa Fathul Bayan. Ya, itu beliau menyebutkan juga ada beberapa nama yang menjadi nama dari surah ini. Ya, ada yang menyebut surah Al-Munfakin. Ada juga yang menyebut bahwa ini adalah surah Al-Qiyamah. Ada juga yang menyebut sebagai surah Al-Barriyah. Dan kalau kita lihat masing-masing ada di dalam kata itu ada dalam surat ini. Hal yang sangat menarik dalam surat ini kaitannya dengan bagaimana turunnya ayat ini. Diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Habbah Al-Badri, dikatakan begini, lamma nazalat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab ila akhirih qala Jibrilu alaihi salam. Ya. Tatkala surah Al-Bayyinah turun, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab ila akhirih qala Jibrilu alaihi salam. Jibril kemudian berkata, ya Rasulullah, inna rabbaka ya'muruka an tukri'aha Ubay. Ya, menarik sekali. Jadi Rasulullah SAW itu berkata, Jibril berkata, wahai Rasulullah, ya, sesungguhnya Tuhanmu memerintahkan kepadamu untuk membacakan surat ini kepada siapa? Ubay. Ya, Ubay bin Ka'ab. Masya Allah. Ya. Faqala Nabiyu, lalu kemudian Nabi berkata li Ubay kepada Ubay radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, inna Jibril amaroni an ukri'aka hadhihi surah. Ya, sesungguhnya Jibril memerintahkan aku untuk membacakan surat ini. Qala Ubay. Ubay kemudian berkata, wa qad dukirtu, ya, seolah tak percaya. Apakah benar? Ya, sungguh-sungguh dia menyebut nama. Summa
eh, sama ya Rasulullah, qala na'am. Lalu kemudian Rasul menjawab benar. Lalu qala fabaka Ubay. Jadi kemudian diceritakan Ubay ini menangis. Menangis sangat terharu. Ya. Dalam riwayat yang lain ada juga yang semisal, ya, itu di situ tidak jauh berbeda kalimatnya. Itu diceritakan dari Anas radhiyallahu anhu, innallaha amarni an aqra'a alaika lam yakunil ladzina kafaru. Jadi sesungguhnya Allah SWT merintahkan kepadaku untuk membacakan kepadamu surat ini, lam yakunil ladzina kafaru. Lalu kemudian Ubay bertanya, wasammani laka ya Allah. Dia seolah pertanyaan wasammani laka itu. Apakah dia menyebut namaku kepadamu gitu. Qala na'am. Lalu Nabi menjawab benar. Fabaka. Lalu kemudian dia menangis. Masya Allah, betapa tidak menangis, betapa tidak gembira. Namanya disebut secara khusus Ubay, ya Masya Allah. Jadi diceritakan bahwa Jibril mengatakan kepada Rasulullah bahwa Allah meminta kepada Jibril, yang Jibril minta kepada Rasulullah untuk secara khusus membacakan surat ini kepada Ubay. Allah. Wastamani, coba betapa Ustaz Guslim, betapa bangganya. Ya, misalnya jangankan seperti itu, misalnya andai saja misalnya ada Rasulullah kemudian berkata kepada ini, salamku untuk Guslim secara khusus, Masya Allah. Lalu Guslim mengatakan, benar Rasulullah menyebut namaku, berarti kenal dong dengan aku, Masya Allah. Betapa senangnya. Allah. Maka tak aneh juga Ubay menangis. Ya, kalau kita lihat beginilah sebenarnya kalau kita lihat orang yang sudah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Ubay ini dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat ahli dalam Al-Qur'an. Ya, jadi bahkan ada ungkapan kalau ingin bertanya tentang Al-Qur'an, tanyalah kepada Ubay. Maka wajar juga Allah SWT berikan penghargaan yang sangat besar kepada Ubay ini sampai kemudian secara khusus Rasulullah diminta untuk membacakan surah Al-Bayyinah ini kepada Ubay. Menangislah, tak tertahan, tumpahlah apa air matanya, Masya Allah. Nah, saya kira kita juga semua senang apabila andai nanti kita dipanggil Allah SWT dengan nama kita, disebabkan kita termasuk min ahlil Quran, termasuk orang yang ahli Al-Quran. Ya Allah, ya berkumpul dengan ahli Al-Quran. Nah, sekarang kita mulai surah Al-Bayyinah ini jumlahnya ada 8 ayat. Ya, dimulai dengan ayat yang pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya. Orang-orang kafir yang dari ahli kitab dan musyrikin munfakkina, ya. Mereka tidak meninggalkan hatta ta'tiyahumul bayyinah sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Nah, kita sekarang urai satu persatu dari kalimat yang ada. Ayat ini memberitakan tentang sikap orang-orang kafir. Jadi lam yakunil ladzina kafaru, ya. Orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir itu siapa? Orang-orang kafir itu tak lain mereka adalah orang-orang yang tidak beragama Islam. Ya, dan ini menjadi lebih jelas ketika disebutkan dalam kalimat berikutnya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Itu. Kata min, huruf min, ya, ini uniknya bahasa Arab. Kalau kita mungkin enggak, kata dari itu mungkin enggak terlalu dijelaskan maknanya apa. Jadi kata bahasa Arab, kata min, ini punya banyak makna. Ada min bimana ibtida, ada bimana lil bayan, ada namanya litab'id, dan seterusnya. Ada beberapa makna lainnya masing-masing. Nah, di dalam ayat ini, min di sini memiliki makna lil bayan. Untuk apa? Untuk memberikan penjelasan terhadap kata sebelumnya. Jadi seperti ada firman Allah SWT, fastanibur rijsa minal ausan. Jauhilah oleh kamu yang najis, arijsa. Ya, lalu arijsa itu minal ausan, yang dia dari berhala-berhala. Jadi berhala ini menjadi bayan terhadap kata arijsa.
Seperti misalnya Nabi mengatakan kepada seorang laki-laki ketika dia hendak menikah, lalu apa namanya disuruh memberikan mahar, ya, untuk mencari khotaman walau min hadid, walau khotaman min hadid. Jadi sekalipun apa itu hanya kamu temukan berupa khotaman min hadid, apa cincin min hadid dari apa? Dari besi. Allah. Nah, min hadid yaitu min di situ adalah lil bayan untuk memberikan penjelasan terhadap kata hadid itu besi untuk menunjukkan penjelasan dari kata khotam. Khotam dari apa? Dari besi. Nah, demikian juga dalam ayat ini ketika disebutkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, kata min di sini memiliki makna lil bayan, ya, untuk menunjukkan siapa orang musyrik itu. Lalu dalam ayat ini dijelaskan ada dua golongan. Yang pertama min ahlil kitab, dan orang-orang ahli kitab, ya. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Siapa ahli kitab itu? Ya, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa yang dimaksud dengan ahli kitab adalah al-Yahudu wan Nasara. Jadi orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena dua pemeluk agama itu mereka masih mewarisi kitab yang diturunkan oleh Allah kepada dua orang nabi, yakni Nabi Musa dengan kitabnya Taurat dan Nabi Isa dengan kitabnya Injil. Maka yang mengikuti agama didasarkan kedua kitab suci, itulah yang disebut sebagai ahlul kitab. Ya. Penamaan ini seperti yang disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 65. Dalam ayat tersebut Allah SWT berfirman, ya ahlal kitabi lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratul Injil illa min ba'dihi afala ta'qilun. Wahai ahli kitab, lima tuhajuna fi Ibrahim, ya, mengapa engkau membantah, ya, membantah tentang Ibrahim. Wa ma unzilatit Tauratul Injil, ya, sementara tidak diturunkan, ya, Taurat dan Injil illa mim ba'dihi, kecuali setelahnya. Afala ta'qilun. Jadi disebutkan, coba antum perhatikan di situ, ya ahlul kitab, wahai ahli kitab. Lalu dikaitkan dengan ahli kitab itu apa? Wa ma unzilatit Tauratu wal Injil, dan apa yang telah Allah turunkan, yakni tidak diturunkan at-Tauratu wal Injil. Demikian juga dalam surah Al-An'am ayat 156, Allah SWT berfirman, an taqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Kami turunkan Al-Quran itu antakulu, agar kamu berkata, ya, tidak mengatakan apa, innama unzilal kitab, telah diturunkan kepada kami, ya, ala ta'ifataini min qablina, hanya kepada dua golongan ta'ifah sebelum kami, yakni al-Yahudu wan Nasara. Diterangkan di Fakhrudin Ar-Razi bahwa makna ta'ifataini dalam ayat ini adalah al-Yahudu wan Nasara. Jadi jelas bahwa al-Yahudu wan Nasara berarti adalah orang kafir. Ya, jadi orang kafir itu berarti terdiri dari dua golongan. Satu, yakni ahlul kitab. Yang kitab itu ada al-Yahudu wan Nasara. Lalu kemudian disebutkan wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Ya. Orang-orang musyrik ini adalah para penyembah berhala, api, dan segalanya, baik bangsa Ajam maupun Arab maupun bangsa Ajam. Ya. Atau definisi yang lebih mencakup itu adalah bahwa musyrik itu adalah semua orang kafir selain ahli kitab. Ya, jadi berarti selain ahli kitab itu orang kafir yang selain ahli kitab itu masuk dalam kategori musyrikun. Siapa mereka? Ya, selain mereka.
apakah pemeluk agama Yahudi, Buddha, Sinto dan seterusnya, atau ya tidak percaya kepada agama, termasuk ateisme, sosialisme, maka masuk dalam kategori kalau penganutnya al-musyrikun. Bahkan termasuk katakanlah misalnya sekte yang telah menyimpang dari Islam untuk keluar dari akidah Islam, ya seperti Ahmadiyah, yaitu masuk dalam kategori al-musyrikun. Sudah ada rahmat Allah SWT. Dalam ayat ini Allah SWT berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya, sekarang kita lihat makna kata titiknya adalah pada kata mungfakin. Ya. Kan di sana lam yakun. Ini nanti dia tidak. Lam itu adalah harfu nafiin. Sementara nanti kita dalami apa makna munfakin. Munfakin itu apa? Munfakin itu adalah merupakan ismul fa'il, ya, dari kata infakka. Infakka, isim fa'ilnya adalah munfakin. Infakka itu dalam bahasa Arab itu maknanya adalah sesuatu yang tadinya itu lekat. Lalu kemudian apa? Dipisah, infikak. Jadi dipisahkan. Itu namanya infikak. Makanya kalau ada orang yang bertengkar, maka perintahnya infakik, ya, infikak. Jadi pisahkan. Ya, jadi memisahkan antara dua pihak yang sedang berseteru, ya, berlekat gini. Jadi kalau ada sesuatu yang sebelumnya terikat lalu kemudian dipisahkan, itulah namanya infikak, ya. Orangnya munfak, ya, karena jamaknya munfakin. Jadi dia berarti sangat lekat, sangat kuat. Nah, ketika disebutkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakin, berarti apa? Berarti tidaklah orang-orang kafir, baik orang-orang ahli kitab maupun orang musyrik itu mereka tidak munfakin. Berarti tidak terpisah. Maknanya berarti apa? Berarti sangat lekat, kuat, memegang teguh, memegang erat, tidak meninggalkan. Itu munfakin. Nah, pertanyaannya adalah munfakin, ya, tidak terlepas dari apa? Nah, ini tidak dijelaskan dalam ayat ini, ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakin. Munfakin itu dia tidak terlepas, tidak meninggalkan. Berarti dengan kata lain dia masih lekat. Lekat dengan apa? Nah, ini yang tadi saya katakan, ini tidak dijelaskan dalam ayat ini. Tetapi para ulama itu hampir tidak ada perbedaan di antara mereka tentang tidak terlepas dari apa, tidak terpisah dari apa, tidak meninggalkan dari apa. Karena menurut mereka itu sudah jelas apa, yakni tidak melepaskan, tidak meninggalkan. Dengan kata lain dia lekat, kuat, memegang erat kekufuran mereka. Karena apa? Karena kan bunyinya lam yakunil ladzina kafaru. Nah, orang-orang kafir tidak meninggalkan, tidak lepas, tidak lepas apa? Ya, dari kekufuran dia itu. Dengan kata lain, mereka itu megang teguh, megang erat kekufuran mereka itu. Lalu dalam ini disebutkan hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi mereka itu tidak melepaskan, tidak meninggalkan, tidak berpisah dari kekufuran mereka sampai apa? Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Nah, sekarang kita satu persatu dulu, ya. Harus sabar mengkajinya.
hatta, ya, hatta ini dalam bahasa Arab memberikan makna lintiha ghayah. Jadi sampai pada batas akhir. Ya, jadi kalau misalnya di dalam Al-Quran disebutkan apa? Wa kulu wasrabu, makan minumlah hatta yatabayyana al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Misalnya, dan makan minumlah hatta sampai jelas, hatta yatabayyan jelas apa? Benang putih dari benang hitam, yakni dari fajar. Nah, kata hatta itu berarti apa? Mentok di situ. Begitu terbit fajar, maka tidak boleh lagi kulu wasrobu. Nah, itu makna hatta itu begitu. Jadi makanlah sampai, kalau mau ini ring singkatnya, sampai terbit fajar. Gitu. Berarti maknanya apa? Begitu sudah terbit fajar, tidak boleh lagi makan. Nah, itu namanya batas akhirnya, namanya hatta tadi. Kalau di sini disebutkan hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Artinya apa? Berarti yang sebelumnya mereka kuat, erat, tidak meninggalkan kekufuran mereka, itu bisa berubah sikap. Bisa berubah sikap ketika apa? Yakni mereka akhirnya bisa meninggalkan kekufuran mereka sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Al-bayyinah. Jadi berarti mereka bisa terus sampai datangnya al-bayyinah. Mahi al-bayyinah, apa itu bayyinah? Secara bahasa al-bayyinah itu adalah al-hujjatul wadihah. Jadi hujjah yang sangat jelas. Ya, dalilnya, buktinya jelas, ya. Ibarat matahari di siang hari itu matahari, ya. Itu namanya al-bayyinah. Jadi jelas, terang, ya. Tidak mungkin ada orang bisa berbeda pendapat atas itu matahari, jumlahnya satu, ya. Atau al-hujjatud dhahirah, sama, ya, argumentasi yang terang, ya, yang membedakan, yang bisa membedakan antara al-haq wal batil, saking terangnya, ya. Jadi apa namanya, mereka orang-orang kafir tadi itu berarti apa? Bisa meninggalkan kekafiran mereka, mereka bisa berpisah dari kekafiran mereka tatkala telah datang al-bayyinah. Selama belum datang al-bayyinah, mereka akan tetap kuat kokoh megang kekufuran mereka. Nah, sekarang apa itu bayyinah yang dimaksudkan oleh ayat ini? Jadi kalau bayyinah tadi lughatan secara bahasa adalah al-hujjatul wadihah, al-hujjatud dhahirah, ya. Lalu apa bayyinah yang dimaksud oleh ayat ini? Oleh ini ternyata dijelaskan oleh ayat sesudahnya. Apa atau siapa yang dimaksud dengan al-bayyinah itu? Dalam ayat kedua kemudian disebutkan Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Coba perhatikan. Jadi rasulnya adalah menjadi badal. Ya, yang menjadi penggantinya kata al-bayyinah. Maknanya berarti yang dimaksud dengan al-bayyinah itu tak lain adalah rasulun. Rasul. Seorang rasul, ya. Rasul siapa? Ya, jelas, ya. Yang dimaksud rasulun di situ adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang rasulun itu rasulun minallah, rasul utusan dari Allah. Masya Allah, ini luar biasa juga ini. Ini bukan sembarang urusan, bukan sembarang utusan. Ini utusan minallah, dari Allah. Allah yang punya langit bumi, isinya ini, yang menjadi penguasa, menjadi malikul mulki, raja di raja alam raya ini, secara khusus mengutus utusannya. Maka Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita melihat utusan tuh jangan hanya lihat utusannya. Lihat apa? Siapa yang mengutus. Nggak main-main, ya tak? Ya. Jadi kalau Gus Dur misalnya menjadi apa namanya utusan dari eh, Pak Yai di sana ya, yang di pesantrennya sana datang wali muridnya kemudian di apa? Pertanyaan ini siapa ini? Ya, saya utusannya Pak Yai. Ya. Jadi kalau mungkin saya cuma Guslin ya, barangkali masih bisa diabaikan. Begitu saya ini utusan Pak Yai ini untuk menyampaikan sesuatu, wah langsung lain sikapnya. Karena apa? Karena statusnya bukan lagi Guslin, tetapi statusnya adalah utusan Pak Yai. Ya. Ini juga begitu. Ini makanya penyebutan minallah ini adalah lil fakhomah untuk menunjukkan keagungan atau kebesaran. Ya. Jadi disebutkan secara khusus Rasulun minallah, utusan dari Allah. Ya, masya Allah. Ya, yang Rasulun minallah ini masih diberikan sifat lagi. Nah, sifatnya juga luar biasa. Yatslu suhufan minallah, Rasulun minallahi, yatslu suhufan mutahharah. Perhatikan, masya Allah. Dia Rasul ini yatslu. Tala yatlu. Tala itu membacakan. Ya, membaca. Ya. Kalau membaca itu artinya tidak menambah, tidak mengurangi. Dia sekadar membaca. Beda dengan kalau menjelaskan. Kalau tugasnya Nabi SAW itu, beliau yatslu, membacakan. Tapi juga sekaligus juga mengajarkan. Nah, intinya saya ingin katakan yatslu di sini memberikan dia membacakan yang dibaca. Ini bukan sembarang bacaan. Suhuf yang mutahharah, yang disucikan. Makna mutahharah disucikan itu adalah munazzahatun minaz-zuri wad-dhalal. Demikian yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani. Jadi munazzahatun minaz-zuri wad-dhalal. Suci, munazzahah itu disucikan, dibebaskan dari zur wad-dhalal. Minaz-zuri wad-dhalal, jadi kepalsuan dan kesesatan, kebatilan dan kesesatan. Imam Al-Baghawi juga tidak jauh berbeda, maknanya adalah disucikan dari kebatilan, kebodohan, dan kepalsuan. Ibnu Abbas mengatakan suci dari kepalsuan, keraguan, kemunafikan, dan kesesatan. Ibnu Jauzi mengatakan suci dari kemusyrikan dan kebatilan. Ya, dengan kata lain, kata lihat, yang beliau baca ini adalah benar-benar suhuf yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kesalahannya. Ya. Kalau dalam ayat yang disebutkan, baik. Jadi saya ingin sampaikan lagi bahwa dengan demikian ayat ini memberikan satu penjelasan bahwa al-bayyinah atau bukti yang nyata itu bisa dua. Ada yang mengatakan maknanya adalah Rasulullah minallah. Yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa al-bayyinah itu adalah suhufam mutahhar. Jadi suhuf, ya, lembaran-lembaran suci yang disucikan. Ya. Nah, menjadi lebih lebih jelas lagi ketika disebutkan di dalam ayat berikutnya, fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat kitab yang lurus. Nah, kutubun qayyimah. Ma huwa kutub dalam mana ayat ini? Ada yang mengatakan bahwa makna dari kutub di dalam ayat ini, kutub itu jamak dari kata kitab, itu adalah al-ayatul maktubah fis suhuf. Jadi yang dimaksudkan adalah ayat-ayat yang tertulis di dalam suhuf itu. Fiha kutubun qayyimah, yakni fiha al-ayatul maktubah. Ya, di dalamnya ada ayat-ayat yang tertulis. Begitu maknanya. Kemudian yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa makna kutub di sini adalah al-ahkam, hukum-hukum. Di dalamnya berarti ada hukum-hukum yang lurus, ya.
Ini seperti dalam surah Al-Maidah, bukan, Al-Mujadilah ayat 21. La aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Sungguh la aghlibanna ana. Sungguhnya Allah telah menetapkan, ya. Sebentar. Kataballahu la aghlibanna ana. Jadi kalimat awalnya itu kataballahu la aghlibanna ana. Nah, kataballah maknanya adalah Allah telah menetapkan. Ya. Apa la aghlibanna ana? Aku yang menjadi pemenangnya, aku yang pasti menang dan Rasul-Rasulku. Ya. Demikian juga dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, la uqdiyanna bainakuma bi kitabillah. Diceritakan cerita ini ada dua orang yang melakukan dosa, ya, jadi dosa berupa zina muhsan. Nah, Nabi mengatakan la aqdiyanna bainakuma. Aku sungguh akan memutuskan di antara kalian bi kitabillah, dengan kitab Allah. Ternyata setelah itu beliau memutuskan keduanya untuk dirajam. Kita tahu bahwa hukuman rajam tidaklah ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam kitab Allah, dalam pengertian dalam Al-Quran. Oleh karena itu makna bi kitabillah menurut para ulama adalah bihukmillah, dengan hukum Allah. Ya, demikian penjelasan Fakhruddin Ar-Razi dalam Mahfudul Ghaib dan beberapa tafsir yang lain. Nah, jadi intinya ini menjadi semakin jelas, ya, bahwa di dalam Al-Quran itu sudahlah mutahharoh, disucikan, bahkan isinya pun adalah ayatul maktubah, ya, ayat-ayat yang mulia yang dalam suhuf itu yang qayyimah, yang lurus, yang tidak ada kebengkokan sama sekali. Atau fiha al-ahkamu al-qayyimah, jadi hukum-hukum yang lurus, hukum-hukum yang tidak ada kesalahan, hukum-hukum yang terbebas dari hawa nafsu manusia, hukum-hukum yang terbebas dari tendensi kepentingan orang. Ya, kalau hukum itu diserahkan kepada manusia, kita tahu sendiri tidak akan bisa dilepaskan dari apa? Tendensi dan kepentingan manusia. Ya, ini pembuatnya. Tidak mungkin ada pembuat hukum, dia membuat hukum yang merugikan dirinya. Coba aja kamu lihat, ya. Hukum tentu akan menguntungkan buat buat pembuatnya, ya. Jadi bisa dilihat, tidak usah disebut satu persatu karena itu sudah saking jelasnya. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mereview kalimat atau ayat yang pertama tadi. Setelah itu nanti kita akan buka jawab. Jadi saya 5 menit lagi lah sedikit, ya. Tuh, mudah-mudahan sampai dari itu. Ayat ini memberitakan kepada kita tentang satu sikap orang kafir yang mereka itu tidak melepaskan diri mereka dari kekufuran sampai datangnya al-bayyinah. Ya. Pelajaran penting yang dapat kita ambil sebenarnya apa? Bahwa perkara akidah itu perkara yang ternyata punya pengaruh yang sangat luar biasa. Ketika sudah ditanamkan kepada diri seseorang, lalu kemudian melekat kuat dalam dadanya, maka itu tidak begitu mudah akan hilang. Itu sekalipun bahkan akidah keyakinan itu salah. Ya, Gus Lin mungkin di kecil dulu pernah enggak ditakut-takuti misalnya oleh ya orang tuanya atau siapa terhadap hantu gitu, pernah enggak? Ya, sering. Sering Kiai. Takut jadinya keluar. Ketika kecil ditakut-takuti di sana itu ada hantu. Bahasa apa ya? Di ini Jawa itu ada genderuwo, ada kuntilanak, serem-serem. Nah, itu kalau kemudian disampaikan, lalu kemudian itu meresap di dalam pikiran, bahkan dalam hati. Sehingga ketika anak itu sendirian
Dia bukan takut kepada Allah, takut apa? Dan hantu. Takut kuntilanak dan segala macam. Saya keluar malam, ya, bahkan mau ke masjid aja kadang bisa jadi takut. Takut apa? Takut diganggu oleh hantu, kuntilanak dan semacamnya. Nah, meski sudah dijelaskan, ya, kamu jangan takut pada hantu, takutlah kepada Allah. Tapi itu enggak mudah. Coba aja, misalnya sudah dididik begitu, suruh kuburan malam-malam sendirian, takut juga itu. Ustaz Gusin, takut enggak itu ya? Apalagi kuburannya jauh dari perkampungan, gelap, Masya Allah. Jadi keyakinan yang ditanamkan mulai kecil itu begitu sulit untuk bisa dilepaskan. Sekalipun bahkan sudah ada penjelasan yang argumentatif untuk itu. Maka coba kalau panjenengan perhatikan ya, katakanlah misalnya orang Sinto ya, mereka menyembah katakanlah matahari gitu ya. Kan sebenarnya kalau menggunakan akalnya sedikit saja itu mereka tak akan menyembah matahari. Apa hubungannya mereka dengan matahari? Ya. Tapi itu sudah ditanamkan sejak kecil. Itu tidak begitu saja mudah dari akalnya, tidak begitu saja mudah dari hatinya. Demikian juga yang mereka menyembah api, menyembah pohon, menyembah kayu dan seterusnya itu ya. Itu tidak kemudian mudah hilang kalau sudah ditanamkan sejak kecil. Itulah betapa besarnya pengaruh akidah itu. Sehingga kalau dalam ayat ini disebutkan munfakin lam yakun ladzina kafaru ahlil kitab musyrikin munfakin, enggak lepas, enggak meninggalkan. Kalaupun meninggalkan harus ada apa? Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Berarti harus ada argumentasi, alasan, bukti yang sangat jelas, yang gamblang, yang terang benderang, yang menunjukkan bahwa keyakinan salah. Nah, itu saja nanti dalam ayat berikutnya. Itu tidak kemudian mereka mudah meninggalkan keyakinan mereka. Sekalipun sudah diterangkan, didatangkan bayinah itu. Al-hujjatul wadihah. Maknanya, apalagi kalau yang didatangkan bukan al-bayinah. Bukan al-hujjatul balighah. Begitu. Maka ini juga menjadi pelajaran penting buat kita semua. Apa? Kalau kita ingin menyampaikan dakwah di tengah masyarakat, kita harus punya apa? Al-bayyinah, harus punya hujjah, harus punya bukti, harus punya argumentasi. Yang bukti argumentasi itu bisa mengalahkan argumentasi ide-ide kufur. Kalau enggak, bukan kita kalau enggak bisa mendatangkan, enggak bisa membuat mereka melepaskan dari keyakinan mereka. Bahkan bisa jadi orang tadi itu tergulung kalah dan kemudian ikut kafir. Maka berarti ini pelajaran penting di antara kita adalah bagaimana juga kita terus memperkaya pengetahuan kita terhadap Islam sehingga mengerti bahwa Islam itu betul-betul berisi hujjatul baligh, hujjatul dhahirah, hujjatul wadihah sehingga tampak jelas terang seperti matahari di siang hari.